Chief Ekonomis Bank Mandiri Andri Asmoro menilai rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sodewo mengalihkan dana pemerintah sebesar 200 triliun rupiah yang disimpan Bank Indonesia ke perbankan. Penyaluran dana ke bank-bank perhimpunan bank milik negara atau himbara itu akan menambah sekitar 2% dari posisi dana pihak ketiga atau DPK saat ini. Adapun dana ratusan triliun tersebut berasal dari saldo anggaran lebih atau SAL dan sisa lebih pembayaran anggaran atau SILPA dengan total 425 triliun rupiah. Andri meyakini kucuran dana kepada deretan bank BUMN bisa mengangkat pertumbuhan kredit di atas 7,03%. Adapun penempatan dana sebesar 200 triliun rupiah ke perbankan mulai berlaku pada hari ini, Jumat 12 September 2025. Dana ini berasal dari uang pemerintah yang disimpan di Bank Indonesia dan akan dikucurkan ke himpunan bank milik negara atau himbara. Dalam rapat bersama Komisi 11 DPR pada Rabu 10 September 2025, Purbaya berpendapat sistem finansial Indonesia agak kering sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung melambat. Kondisi itu menurutnya menyebabkan orang susah mencari kerja selama sekitar 2 tahun terakhir. Dia pun menyebut selama ini ada kesalahan kebijakan moneter dan fiskal. Purbaya mengaku telah berbicara dengan Deputi Gubernur Senior BI soal rencananya tersebut. Purbaya menjelaskan, uang akan tersimpan dalam bentuk rekening pemerintah di bank. Jadi kata dia, pemerintah hanya sekedar menyimpan. Kita agak kering, makanya ekonominya melambat, makanya tahun 2 tahun terakhir lah orang sudah cari kerja dan lain-lain karena ada kesalahan kebijakan di situ moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di bank sentral, kebanyakan ada 430 triliun saya pindahin ke sistem perbankan. 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyatakan pemerintah harus mengantisipasi beberapa resiko dari kebijakan ini. Yang pertama, resiko parking likuiditas pada surat berharga negara atau SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI, sehingga kredit tidak bertambah signifikan. Syafruddin mengatakan hal ini terlihat dari kuatnya preferensi bank menempatkan dana di surat berharga dan meningkatnya kepemilikan SBN perbankan hingga sekitar 1.318 triliun rupiah per Agustus 2025. Pada Juli lalu, Bank Indonesia sempat mengungkap ada kecenderungan bank lebih suka menaruh alat likuid pada surat-surat berharga dan terlalu berhati-hati dalam mendorong kredit. Syafruddin menyatakan, resiko lainnya adalah tata kelola berupa moral hazard. Bank mengejar volume tanpa kualitas yang memadai. Bank-bank BUMN akan menyalurkan dana sebesar-besarnya untuk memenuhi target pemerintah, tapi kualitas kredit menjadi kurang diperhatikan. Agar tujuan tercapai, menurutnya pemerintah perlu melakukan beberapa hal seperti menyalakan roda transaksi di luar jalur kredit, lalu mempercepat belanja APBN agar uang berputar, mendorong konsumsi melalui insentif yang tersedia, seperti PPN DTP perumahan, potongan tarif layanan publik terarah, dan program bantuan pangan atau transportasi yang memicu transaksi harian.